Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sunat Dewan Takmir Masjid Jannatin, para asatidzah kiram, para hujjah, ibu hajjah, hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib sampai menjelang isya yang saya banggakan. Kita jumpa kembali, bersamakan oleh Allah, kisahnya dengan sehat dan lancar rezeki. Kita bisa kembali bersama dalam kajian rutin setiap Senin malam di waktu maghrib sampai isya. Kita membuka keberkahan pelajaran tafsir Jalalain, yaitu oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli oleh Imam Jalaluddin Asyuti. Kita baca Fatihah untuk keduanya, mudah-mudahan memberikan kemanfaatan pada kita semua untuk mampu mengamalkan ilmu dari pelajaran tafsir ini. Ala hadhihi niyyah wa li kulli man yasarru ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa musannif hadzal kitab. Sallallahu yanfa'ana ulumihima fid darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan. Mari kita sudah bahas tentang surah Al-Baqarah ayat 173. Di sana dijelaskan bagaimana kondisi bangsa Yahudi dan sebagian lagi yang kita kenal di pas awal pengajian ini dimulai. Bahkan 1 tahun ini banyak membahas tentang Yahudi, dan beberapa minggu ini terjadilah perang antara Israel yang melakukan genocide atau pembantaian kepada rakyat dan warga negeri Palestina. Kita menyebutkan memang Yahudi itu adalah sebuah suku, sebuah kelompok. Kalaupun punya kekuasaan, aslinya kekuasaan tanpa wilayah. Jadi kalau mau dibilang sebenarnya masuk kepada civilized society, yaitu punya kekuasaan yang punya wilayah. Kalaupun wilayah sekarang yang ditempati adalah wilayah negara atau bangsa Palestina. Dan karena sebab di bikini, di belakangnya adalah negara-negara dikuasa, sehingga orang lebih fokus kepada pembangunan bangsa sendiri. Hanya memang dibiarkan ada Israel, tujuannya satu adalah supaya memang kita menampakkan keberpihakan. Dan anehnya lagi dari bangsa itu banyak juga yang berpihak kepada Zionis itu, nggak mengerti ya. Padahal yang dibantai di Palestina pun banyak agama selain Muslim, bahkan ada Yahudinya, ya ada yang beragama Kristen juga. Ya, ada yang menyebutkan masalah agama atau lebih besar lagi masalah politik. Wallahu a'lam bishawab. Allah menampakkan yang benar itu benar, yang batil itu batil. Baik, Al-Baqarah ayat 174. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab ma
ulaika ma yakuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Sini tidak ada tanda wakaf, tapi ada beberapa yang menentukan berbeda-beda wakaf. Sengaja saya baca tidak berulang semua, tapi ada yang langsung disambung setelah potongan wakaf itu. Baik, kita lihat bawahnya. Innal ladzina, dan sesungguhnya orang-orang yang tumuna, menyembunyikan. Asal katanya katama yaktumu katman wa kitmanan, lebih mengarah menyembunyikan sesuatu yang tidak terlihat. Maksud sembunyi adalah kebenaran, sesuatu yang baik yang datangnya dari Allah yang hak. Berbeda dengan akhba'a yuhbi'u. Akhba'a itu menyembunyikan sesuatu yang terlihat. Contoh, ini bahasa Arabnya minzor. Ya, di mana kamu menyembunyikan kacamata saya? Aina tuhbi'u minzor. Di mana kamu menyembunyikan kacamata saya? Nah, kacamatanya ada, terlihat. Tapi kalau sudah kebenaran itu tidak menggunakan akhba'a, tapi menggunakan kata mayaktumu katman wa kitman wa katib. Innal ladzina yaktumuna, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan. Siapakah yang dimaksud? Adalah para rabi-rabi, orang-orang yang memang memiliki figur jabatan atau dia level di atas, pembesar-pembesar daripada orang-orang Yahudi. Apa yang disembunyikan? Sesuatu anzala yang telah menurunkan siapa? Allah. Minal kitab, daripada kitab. Kitab ini yang disebutkan al-maksud adalah kitab Taurat, ya, bukan kitab Al-Quran. Karena dalam kitab Taurat pun disebutkan tentang persambungan. Bahkan ada nama Nabi, ada wujud sifat Nabi. Lihat, al-mustamil, yang kitab tersebut mustamil, mengandung, mencakup, include di dalamnya ala, atas na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Na'at kalau dalam bahasa nahwu itu ada namanya na'at man'ut, sifat, ya, info, sifat, karakter tentang baginda Nabi. Jadi dalam kitab Taurat itu disebutkan ada seorang bernama Ahmad atau Muhammad, ciri-cirinya itu di kitab Taurat. Dari mulai zaman Nabi Musa sampai kepada orang-orang yang Yahudi di luaran Madinah itu disebutkan. Saya pernah menyampaikan dalam kitab Maulid, dalam hadis yang kedua. Allahumma salli wa sallim wa barik alal haditsu tsani an at-Thaib Yasar dan Kabil Ahmad, dari At-Thaib bin Yasar. Qala allamani abit Taurata illa sifran wahidan. Dari At-Thaib bin Yasar menyebutkan kau pelajari Taurat, kemudian baca semuanya kecuali satu lembar, jangan kau buka, jangan kau baca. Ya. Kemudian ditaruh oleh ayahnya ini di dalam sebuah sudut, ya, dalam kotak. Kemudian ketika ayahnya mati, falamma mata bi fatatuhu fa idzal fi nabiyyun yakhruju akhiraz zaman. Dan ketika ayahku mati, fatahtuhu, aku buka itu kotak. Ternyata ada tulisan di situ. Apa tulisannya? Ada seorang nabi
zaman. Mauliduhu di Makkah, lahirnya di Makkah. Ya, wa hijratuhu bil Madinah, nanti hijrahnya di kota Madinah. Wa sultanuhu bisyam, kerajaannya di sekitar negeri Syam. Jadi dari zaman Nabi Musa itu sudah dijelaskan tentang adanya Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang Yahudi itu ditutupi karena orang Yahudi nggak suka. Ini kira-kira dari mana nih Nabi ini? Padahal orang Yahudi itu tahu kebenaran. Apakah mereka nggak tahu Nabi Isa itu Nabi? Tahu. Cuma karena malu, Nabi nggak punya bapak. Bahkan menyangka Siti Maryam itu berzina. Ya, anaknya adalah anak haram. Apakah mereka tidak tahu Rasulullah itu Nabi? Tahu. Tapi karena dijanjikan dalam kitab Taurat, kata nabinya disimpangkan bahwa Nabi itu nanti terlahir dari Bani Israel. Ya, pas nongol dari Bani Quraisy, orang Arab. Mereka nggak terima. Gitu. Ya. Allah sudah mencoba. Kasih lagi Nabi, tidak diimani. Kasih lagi Nabi, dibunuh. Kasih lagi Nabi, diingkari. Kasih lagi Nabi, dihianati. Terus sama Allah dikasih. Nggak diterima-terima. Kata Allah, dicoba sekali lagi Nabi Isa. Dikasih Nabi Isa dengan kelebihan, ya, bisa membantu orang sakit, menyembuhkan mata yang buta, bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Masih ditantang juga, Isa, kamu mungkin menghidupkan orang mati kalau masuk kelompok Ansor ya. Jadi yang besar itu kelompok Ansor yang 12 dan Hawariyun itu melebih-lebihkan bahwa ini Nabi kami anak Tuhan. Sementara Israel itu selalu nantangin. Bisa jadi kalau menghidupkan orang mati, orangnya belum mati beneran. Coba kau hidupkan jenazah yang sudah lama. Nabi Isa bertanya, kau mau aku menghidupkan jasad siapa? Akhirnya diajaklah oleh sebagian kelompok Bani Israel menuju makamnya Nabi Nuh dan Nabi Syam. Ya, sampai kemudian bisa disebutkan sholat, doa, terbukalah makam Nabi Nuh dan Nabi Syam. Ya. Kemudian terduduk, rambutnya putih semua. Ini ada dua makna. Satu, tentang gambarkan kuasanya Allah lewat Nabi Isa. Yang kedua tentang hikmah sakaratul maut. Terduduk dalam keadaan rambutnya putih pucat. Ditanya oleh Nabi Isa, mengapa rambutmu putih semua wahai Nuh, wahai Syam? Ya. Kemudian Nabi Nuh bisa menjawab, kami masih saja merasakan sakitnya sakaratul maut 4.000 tahun yang lalu. 4.000 tahun masih terasa. Itu Nabi. Kita ponakan Nabi bukan. Anak Nabi Nuh ada 6. 3 ini diantara Kan'an, ya, tidak disebutkan, ada yang kufur. 3 lagi adalah dari Sam, Ham, Yefis. Sam keturunannya bangsa Arab, Yahudi, Eropa, Barat juga ada. Tinggi-tinggi, macam-macam, bule-bule, keren-keren, cakep-cakep, cantik-cantik. Kemudian dari anaknya Ham, keturunannya berbangsa kulit hitam, orang-orang Afrika. Kemudian dari anaknya bernama Yefis atau Yafit, menyebutkan adalah bangsa mata kecil, orang Tibet, orang Mongol, orang Kutub. Cina itu masih gede matanya, bahkan kalau Cinanya kartun gede banget matanya. Ya. Kemudian pertanyaan ini di jannatin kira-kira turunan siapa? Ya, ternyata ada perkawinan silang antara keturunan Ham dengan bangsa Yefis. Jadilah 2 negara besar, 2 negara populasi besar, yaitu India 1,3 miliar dan Cina 1,7 miliar. Dari situ baru macam-macam. Tidak semuanya, tapi sebagian bangsa Indonesia ini ada yang keturunan dari Sam, turunan dari Arab, ada yang keturunan dari bangsa India, bangsa Cina. Rambut lurus ngikutin Cina, kulit gelap ngikutin India, hidung nggak ngikut, sesuai dengan darah bapaknya. Gitu. Nah, Israel selalu nolak. Bahwa disebutkan dalam kitab Taurat ada ciri-ciri, disebutkan tentang sifat, karakter, wujud baginda Nabi Muhammad SAW. Wa hum al-Yahud, yang dimaksud
Yehuda. Ya, kemudian menjadi Yahudi. Wa yashtaru, dan mereka membeli bihi, dengan itu sesuatu, thamanan qalilan, dengan harga yang murah, minat dunia, daripada dunia, yakhudunahu, yang mereka mengambil keuntungan daripada sesuatu tadi yang dia sembunyikan, badalahu, sebagai gantinya, min safalatihim, dari orang-orang yang berada di bawah, orang-orang rendah, rakyatnya, muridnya, orang-orang awam, orang bodoh, dari yang mereka pimpin. Fala yudhirunahu, kemudian para pemimpin-pemimpin Yahudi ini la yudhiruna, tidak menampakkan kepada sesuatu tadi. Kenapa? Khaufa fautihi, khaufa, takut, fautihi, ditinggalkan atau takut kehilangan dunia, alaihim, atas mereka, safalati. Jadi pemimpin-pemimpin daripada agama ini, mereka mendapatkan keuntungan dengan menjadi orang yang didatangi. Tolong Rabi, bantu saya. Kemudian mereka mengumpulkan donasi, hadiah, ya. Kemudian mereka diberikan keuntungan, berkah, atau harta yang banyak. Kemudian di Quran itu pas satu lembar di Taurat selembar ada tentang berita Muhammad. Dia takut kalau menyampaikan bahwa nanti di ujung ada seorang Nabi bernama Muhammad, bukan dari bangsa Israel, tapi nanti dari bangsa Arab, ya, pembesar Quraisy. Dia takut nanti murid-muridnya di bawah itu akan berpindah keyakinan, oh ternyata Yahudi ini bukan ujungnya. Ujungnya adalah nanti Islam, kebenaran, Allah, surga, Al-Quran. Wah, kalau saya kasih tahu nih, bisa-bisa mereka ninggalin, saya gak punya duit, miskin, maka disembunyikan berita tentang Nabi. Ya. Mereka gak tampak. Itulah yang disebutkan ishtaru thamanan qalila, menjual ayat-ayat kitab suci mereka dengan harga mulia supaya mereka itu tidak mendapatkan kerugian, ditinggalkan oleh harta. Dari sini kita ambil kesempatan bahwa seorang pemimpin agama, pemimpin masyarakat memang harus kokoh ekonominya supaya dia nggak jual ayat. Mungkin Bapak pernah dengar cerita ketika ada seekor anjing yang mati, yang dimiliki oleh orang di luar Islam, non-Muslim, Kristen. Kemudian berteriak, wahai masyarakat, keluarga kamu ini anjing saya mati, tolong dong kuburin, kafanin, sholatin. Habis kamu, nggak bisa, jangan kata anjing, orangnya juga nggak ada syariatnya dibandingkan dikafankan. Tapi ini wasiat dari bapak ibu saya, kalau anjing ini harus dimandikan, dikafankan, sholatkan. Rame kedengaran ada ulama di situ, kiai. Ada apa nih rame-rame ini? Ini Pak Kiai, anjingnya sebulan mati, dia minta dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Bagaimana ceritanya? Gak ada syariatnya. Gak benar itu. Yang punya anjing, Pak Kiai, maaf sini. Iya ada apa? Begini Pak Kiai. Ini wasiat bapak saya. Anjing ini kalau mati katanya disuruh dikafankan, disolatkan, dimandikan. Tapi ini gak ada syariat. Dalam agama Islam gak ada nih. Begini Pak Kiai, bapak saya bilang nanti tolong diurus, dimandikan, dikafan, sholatkan. Ada biayanya 150 juta. Kata Kiai, oh begitu. Gak lama Kiai keluar lagi. Wahai bapak-bapak sekarang, yuk kita mandikan, kita kafankan, kita sholatkan. Wah, gimana Pak Kiai? Ini kan gak benar. Setelah saya telusuri ternyata ini Ashabul Kahfi. Ini namanya jual ayat. Istaru samanan qalila. Orang mencari keuntungan gimana caranya supaya mendapatkan dunia. Tetapi orang-orang ini, pemimpin ini, dia benar-benar tidak mau menampakkan kebenaran adanya Islam, adanya Rasulullah, karena takut umatnya akan meninggalkannya. Biarlah saya umpetin aja supaya keuntungan dunia ini tidak berpaling dariku. Ulaika, dan mereka orang-orang yang
ma yakuluna, apa yang mereka makan itu, fi butunihim, di perut mereka nanti, illan nar, kecuali adalah api neraka. Nerakanya apa? Li'anna, karena sesungguhnya ya apa yang telah mereka makan itu, malahum, selalu cenderung atas apa yang mereka makan, condong harta menyembunyikan kebenaran, maka tidak ada yang dimakan dalam perutnya kecuali nanti api neraka, baik itu di dunia apalagi nanti di akhirat. Ya, sambil disebutkan dalam ayat-ayat ya takhabbatu syaitan, bergolak memakan sesuatu yang panas dalam perutnya, meskipun yang dimakan adalah nasi, daging, hakikatnya adalah sebuah api yang dipersiapkan oleh Allah, api neraka jahanam. Api neraka jahanam itu warnanya hitam, ya, dibakar oleh Allah 1000 tahun, marrat, merah menyala-nyala. Kemudian dibakar lagi 1000 tahun, yadud, putih berkilauan. Kemudian dibakar lagi 1000 tahun, faswadda, hitam legam. Jadi api neraka jahanam itu warna hitam. Ya, kalau api yang ada di dunia dari mana? Dari neraka. Tapi sudah direndam dulu di 7 benua, direndam lagi di sungai Tigris, sungai Efrat, sampai airnya disurut. Ya. Kemudian diletakkan lagi itu api yang kecil di gunung Jabal Qaf, kemudian masuk dalam perut bumi, apinya terjadi hitam, kemudian berputih kembali menjadi merah. Itulah api yang sekarang dipakai buat bapak bakar rokok, buat masak di rumah. Ya, aslinya adalah neraka jahanam. Dan neraka jahanam dan ratusan Rasulullah pernah ngobrol dengan sahabat, kemudian mendengar sesuatu bunyi yang keras. Nabi bertanya, kalian dengar bunyi ini? Dengar ya Rasulullah. Tahukah bunyi apa ini? Tidak ya Rasulullah. Itu adalah bunyi sesuatu yang Allah jatuhkan ke dalam jurang neraka jahanam 70 tahun yang lalu baru sampai tadi. Ya, naudzubillah min dzalik. Yang mereka yang demikian, yang dimakannya adalah api neraka, ya, akan membakar. Wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah, nanti di akhirat siapapun dia, pemimpin Yahudikah, pemimpin agama kelompok manakah, sampai pun seorang gurukah, kiaikah, ajenakah, ustadzkah, habibkah, yang menjadi dasar prinsip, siapapun yang menyembunyikan kebenaran karena takut kehilangan dunia, la yukallimuhullah yaumal qiyamah, Allah gak akan ngajak ngobrol dia nanti di hari kiamat. Kenapa? Ghadban alaihim, atau ghadaban, karena marah. Marah. Harusnya bisa nyampe gara-gara ada satu orang putus kebenaran, putus informasi hak yang hak. Marah luar biasa. Sama kayak kita kalau nih kasih misalnya ya, saya tungguin ya kabarnya, mudah-mudahan cepat ya, jangan sampai lama, baik nggak lama dia nggak nyampe sampai akhirnya tahu bahwa berita dari ibu, saya nggak tahu Pak. Loh, memang nggak disampaikan sama dia? Enggak. Kira-kira kalau dia ngobrol ya, antara 3, 1 berantem, 2 tampol, 3 diem. Nah, itu kalau orang, kalau Allah, dan sesakit-sakitnya makhluk adalah yang sakit paling sakit adalah ketika diacuhkan oleh orang lain. Kalau di dunia diacuhkan masih bisa dari orang lain yang bisa kita bohongin lagi, tapi di akhirat dicuekin. Sungguh itulah penderitaan yang tiada akhir. Ya. Wala yuzakkihim. Pertama, ya, di dalam perutnya ada api. Yang kedua, nggak diajak ngobrol sama Allah di hari kiamat. Ketiga, wala yuzakkihim. Allah tidak akan mensucikan. Oh yutahhiru, tidak akan membersihkan mereka yang telah menyembunyikan kebenaran. Humnya adalah la yuhirunal haq. Orang-orang yang menyembunyikan kebenaran itu nanti di perutnya ada neraka, api jahanam
Allah nggak ajak ngobrol di hari kiamat. Yang ketiga, Allah nggak akan bersihkan. Apa yang bersih? Min danasi zulub, dari kotoran-kotoran dosa. Kalau orang Islam yang berjuang ya ibadah dengan segala kesalahan, nanti di akhirat ada hal-hal yang bisa membuat dia dibersihkan. Makanya ada dosa yang diampuni, ada dosa yang dihapuskan. Apa bedanya? Kalau dihapuskan hilang catatannya, udah gak ada bekas. Kalau diampuni, ya catatannya masih ada, tapi diampuni. Contoh, anak sekolah pas gurunya killer kabur gitu, ketahuan sama guru killer. Jadi kamu saya masuk kalau lompat jendela. Ya Pak, maaf saya udah ngerjain PR Pak. Iya, ya udah, ya, saya maafkan. Tapi kalau saya hukum ya nyuci atau nyiram bunga selama 3 hari setiap hari. Diampuni tapi hukuman berjalan. Itu namanya yugfaru dzunub. Diampuni tapi hukuman jalan. Tapi kalau dihapuskan, dihilangin catatannya. Di sini orang-orang yang menyembunyikan kebenaran karena takut hilang di dunia, pertama yang urunan, kedua la yukallimullahu yaumil qiyamah, ketiga wala yuzakkihim wala yutahhiru min danasi dzunub, tidak dihapuskan, tidak dibersihkan daripada dosa-dosa. Berarti di akhirat ya dia tidak diampuni. Kalau tidak diampuni tempatnya di mana? Ini sebuah prinsip. Walahum, dan bagi orang-orang yang demikian adalah azabun alim, azab yang sangat pedih, mu'limun, menyakitkan. Ya, sangat perih, sangat menyakitkan. Ya. Wan-nar, yaitu api neraka, 7 gerbang dan sesuai dengan tingkatannya. Jadi orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diberikan Allah untuk mereka karena sebab takut dengan urusan dunia. Ini adalah sebuah kesimpulan. Siapapun kita yang takut, kalau saya sampaikan ini, wah saya nanti jabatan saya dan bisa pejabat-pejabat, pemimpin, ulama, dia sembunyikan kebenaran siapapun di bangsa ini atau urusan-urusan negara lain. Kalau saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Al-Quran, saya bisa-bisa nanti ditinggalkan oleh anak buah, ditinggalkan oleh bos, atau saya bisa dipecat. Kemudian dia sembunyikan kebenaran itu yang sudah ada dalam kitab suci Al-Quran dengan gambaran dengan Taurat tadi para pemimpinnya, maka 4 yang akan dia terima dari Allah. Pertama, ya, di dalam perutnya ada api neraka. Yang kedua, mereka diacuhkan nanti di hari kiamat. Ketiga, mereka tidak disucikan dari dosa-dosa. Keempat, bagi mereka azab yang pedih. Nauzubillah minna. Allahu a'lam bissawab. In kunnah nun nal alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah ladzi mat tabi'i nayak hams, ada 10 huruf hams yang kalau huruf itu mati sukun berdesis yak. Jadi kalau Allahu akbar, Allahu akbar, kalau Bapak dengar, Ibu dengar Allahu akbar, Allahu akbar, kita harus memperbaiki karena huruf kaf tidak kol-kol. Huruf kaf itu hams, berdesis, baik baca Quran atau dalam pembacaan ya kalimat lain. Bacaan paling atas yak hamas tumu matobi nama majadis munfasil. Matobi ma bertemu dengan hamzah, hamzahnya tidak punya ma tapi punya anza. Anza ikhfa hakiki zalallah lafdul jalalah tafkhim. Ya, minal alif lam qamariyah kita matobi diwayash hamus lagi. Ya. Fahathahu syakhsun zakat, ada 10 huruf. Ya. Taru matobi nabihi matsilah qasira, ada hak dhamir hi didahului huruf hidup bi. Ya. Kalau sebelumnya itu gak hidup maka bukan matsilah. Contoh, inna anzalna hufi, karena sebelumnya alif sukun. Ya. Gak boleh dibaca inna
inna anzalnahu fi lailatul qadr. Terus thamanan ikhfa hakiki qalimat tabi'i lam izhar halqi ula. Kalau berarti qalila mad iwan ya, yaitu fathatain diganti menjadi huruf mad. Ula mad wajib muttasil, ula mad tabi'i bertemu dengan hamzah i-nya punya ula. Ikama mad tabi'i yakulu mad tabi'i nafi mad tabi'i butuh mad tabi'i nihim izhar syafawi. Nggak boleh baca lama-lama fi butunihim nggak boleh baca fi butunihim illa, langsung jelas di bibirnya. Karena apa? Mim mati ketemu selain mim dan ba itu izhar syafawi. Kalau mim ketemu ba ikhfa syafawi. Mim ketemu mim idgham mim ya. Illan alif lam syamsiyah na mad tabi'i rawala mad tabi'i yukallimuhumullah lafzul jalalah tafkhim tebal huyau mad layyin ya. Waw sukun ya sukun sebelumnya huruf berharokat fathah. Yaumal alif lam qamariyah kia mad tabi'i mati wala mad tabi'i yuzakki mad tabi'i him wa izhar syafawi walahum izhar syafawi ada mad tabi'i bun'a izhar halqi alim mad alif disukun ya. Kenapa harus selalu dibahas setiap pelajaran tafsir gunanya jangan sampai kita dapat kampak jalur hilang atau sebaliknya. Tafsirnya kampak ya, pembacaan Qur'annya anggaplah ya, itu jalur, tapi ketika kesalahan itu tumpuk maka menjadi masalah. Kesalahan pada hukum tajwid itu makruh ketika disengaja, termasuk lahnul khafi. Tapi kalau terus setiap baca Quran ada makruh lama-lama menjadi sesuatu yang besar dilarang. Maka kita hindarilah lahnul khafi, lahnul jali. Lahnul khafi kesalahan karena sebab ya, hukum tajwid yang tidak dipenuhi. Kesalahan lahnul jali kesalahan karena sebab umur, berbedanya huruf yang dimaksud atau berubahnya harakat fathah jadi kasroh, kasroh menjadi dhamma, itu lahnul jali. Ya kalau disengaja hukumnya haram. Maka jangan sampai kita tafsirnya mempelajari hebat tapi baca Qurannya salah. Memang mempelajari tajwid dan taksir itu hukumnya fardu kifayah. Kalau satu masjid dia ada satu orang belajar, yang lain gugur kewajiban. Satu kampung ada orang satu belajar, maka sekampung gugur kewajiban. Tetapi membaca Quran dengan benar dalam tajwid hukumnya fardu ain. Jadi harus tetap belajar juga. Artinya satu orang ini yang sudah belajar, dia punya kewajiban untuk mengajarkan, dan orang yang belum belajar ya, juga harus punya kewajiban belajar kepada yang sudah bisa. Nah itu ya. Jadi kesimpulan dari ayat ini surah Al-Baqarah 174 menyebutkan kisahnya, gambaran tentang orang-orang Yahudi, pemimpinnya menyembunyikan kebenaran adanya Nabi dan sifat-sifatnya ya, karena takut khaufan fauti, takut hilang dunia, takut miskin, takut merana, takut menderita, takut ditinggalkan oleh umatnya. Ini menjadi gambaran siapapun kita di negeri ini yang muslim, yang dia menyembunyikan kebenaran dari Allah, kebenaran dari Nabi Muhammad, atau kebenaran yang terjadi. Contoh, dalam pengadilan, saya kalau menyampaikan maka saya jadi saksi, kemudian persaksian saya merugikan orang yang dituduh padahal dia adalah bos saya. Nanti pasti saya dipecat karena dianggap ini. Maka orang yang demikian, ini 4 ancaman Allah. 1, ya di perutnya ada api. 2, Allah acuhkan, tidak merugikan nanti di akhirat.
Ketiga, Allah sudah hapuskan kesalahan dan dosa. Dan yang keempat ada di dalam neraka. Allahumma ba'id. Baca tasbih sama Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil